diselenggarakan sesuai tanggal 12-13 September di Mall Kota Casablanca. Di samping saya ada Asfar Indam dari Arab Saudi. Berkecimpung di dunia umroh apa seperti itu, apakah hanya akan begitu seperti itu Pak? Mereka juga memilih Indonesia selalu dari Timur Tengah buat datang ke sini menjemput bola karena Pak Isnaini, saya persilahkan. Pas belanja ya mereka ya dari travelnya ini gitu ya, mungkin ya di atas 10 juta kali ya insya Allah gitu yang tercapai US dollar ya kita melihatnya, karena mereka kan nanti kan akan kalau tahun lalu total umrah itu 1 juta lebih, kalau tahun ini saya yakin melebihi itu gitu, karena setiap tahun memang meningkat di atas 20%. Nah, kaum milenialnya terlibatnya memang di situ yang lebih banyak yang saya lihat gitu. Anak-anak muda yang di bawah umur 20 tahun dan di atas 20 tahun yang new married baru nikah, mereka biasanya langsung umrah gitu ya. Or jalan-jalan keluarganya maunya umrah, apalagi tahun baru. Sekarang kerennya tahun baru itu umrahnya di Makkah. Jadi momentumnya juga dapat dan itu meningkat juga. Tadi yang saya bilang kaum milenialnya mungkin di hampir 70% Pak. Jauh gitu, jadi hampir rata-rata keluarga Indonesia yang masyarakat anak-anak muda juga arahnya ke sana semua mintanya ya. Jadi anak-anak saya kadang-kadang mintanya, Pak kapan kita umrah gitu. Dulu saya nggak pernah dengar tahun 80-an. Iya, dan awarenessnya meningkat Pak tentang haji dan umrah itu, dan mereka nuntut sama dengan yang saya cerita tadi sedikit tentang halal tourism dan halal makanan. Itu anak-anak kecil sekarang Pak, bukan orang tua. Mereka udah mengerti kenapa harus makan itu dengan halal, kenapa ini prosesnya halal, kenapa itu semuanya udah mulai dari anak-anak muda, karena mereka dilihatnya di HP sendiri dan itu cepat berkembang gitu. Nah, haji dan umrah cepat banget berkembangnya di Indonesia dan meningkat jauh tinggi. Maka itu kita selalu juga, daripada saya rasa orang Arabnya tumbuh di sana saja, kita ajak mereka datang ke Indonesia, bikin pameran dan juga mendekati masyarakat di sini biar ramah tamahnya dapat gitu seperti orang Indonesia. Ada welcome-nya. Gitu. Ada lagi belajar itu dengan antusiasme tinggi gitu. Nah, apalagi banyak yang mendawahkannya ya, kita di penyelenggaranya gitu. Sana kan dakwahnya. Iya, jadi kan didawahin juga, kalau nggak dia bersih sendiri dekat sama Tuhannya. Satu lagi di Indonesia tuh ada trennya kita selalu takut ya, maksudnya sama ustadz harusnya kayak gitu, ada apa-apa telepon kiai ini. Nah, ini juga dengan umrah kita membuka, kita mendidik mereka sebagai individual. Ngapain takut gitu? Memang urusan ini memang harusnya individual. Kita mau tobat itu ya bertobat sama Allah, bukan mau tobat kita langsung KA ke B gitu. Jadi itu juga nilai pendidikan di sini. Jadi keberanian nanti orang-orang itu mau berangkat sendiri dan di sana langsung dia ke Masjid Haram, langsung dia membaca sendiri. Ya kan? Banyak orang juga, ngapain saya nggak bisa baca, saya nggak bisa berdoa, kan tidak perlu. Memang berdoa berbahasa apa aja boleh, akan diterima, cuma dia juga harus belajar besoknya. Cuma itu kan tahap-tahap awalnya supaya menghabiskan yang secara agama dengan culture dan macam-macam. Saya juga mau menyentuh ya masalah yang tadi kalau bisa dihapus. Mungkin nanti gitu ya mereka belanjanya ke travelnya. Pas nanti umrahnya gitu udah memilih di sistem, kan dia pakai sistem sekarang online. Berarti ini fokusnya apa Pak? Untuk pemasaran aja? Pemasaran Pak, kita marketingnya gitu. Jadi marketingnya buat hotel-hotelnya, transportasinya, edukasinya di situ. Jadi jangan sampai ada penipuan buat masyarakat juga, yang kita dengar sekarang banyak penipuan haji dan umrah itu kan. Kalau sesuai dengan standar kalau travelnya dari segi harga. hotelnya, enggak segi hotelnya yang kenyamanan itunya. Ya idealnya sih kalau haji dan umrah itu biasanya mengaturnya memang harganya layaknya sesuai lah. Kalau harganya memang ya lebih murah itu pasti dicurigai ya, di bawah sekarang tentuan nama Kementerian Agama.
itu di bawah 20 juta ya, itu agak cukup harus kita cek gitu, mungkin bisa saja bisa karena mungkin hari ini harga tiket juga average dari 8 sampai 13 juta. Jadi itu yang perlu masyarakat perhatikan gitu. Jadi tidak ada masalah kalau ada yang membeli murah, harus didatangi aja bagaimana travelnya dan ini. Maka itu di pameran ini mereka bisa di satu tempat bisa keliling melihat itu semua gitu. Dan masyarakat bisa ngecek juga hotel-hotelnya yang layaknya gimana. Kalau memang Jadi orang bilang haji umrah nggak halal ya sama aja kan urusannya agama, bukan masalah halal, makanannya lebih halal juga di sana gitu. Nah banyak orang daripada juga yang saya bilang tadi kan jamnya ya, kalau sana 8 jam ini juga 8 jam. Jadi kadang-kadang orang memilih gitu dan itu kan publik. Jadi biar mereka memilih mana yang lebih baik, mana yang ini. Dan nilai edukasinya itu tadi mereka datang ke sini mau tahu umrah itu apa, kapan saya mulainya. Dan anak-anak muda itu juga bertanya selalu ke sana gitu. Pinginnya mendekati Ka'bah, katanya kalau itu tuh udah nyaman, tenang. Saya rasa itu baguslah bagi anak-anak kita dan mereka kuat di agama sehingga juga berbisnis juga kuat di pendidikan urusan bisnisnya sehingga balance. Jadi nilai korupsi akan terjadi zero. Jadi menghilangkan korupsi itu memang nilai agama ditingkatkan. Agama itu bukan cuma sholatnya, termasuk umrah ini kan selalu mendekatkan dia ke Tuhan, jadi mengingatkan. Jadi tripnya itu setiap 1 bulan atau setiap 3 bulan biar dia nggak terlalu menyasar gitu. Misalnya kita mau apa akhirnya kita balik lagi gitu kan, mau salat. Nah ini lebih lagi kalau umrah itu dia, karena dia kan langsung ke Ka'bahnya, ada bisa minta ampunan. Selalu orang ke sana itu datang itu dengan dosa gitu. Saya ke sana itu penuh dengan dosa, ya minta ampunan sama Tuhan, sehingga kita dekat, sehingga kita lebih religious ya. Maksudnya balik ke Indonesia semoga yang lebih baik. Maka kalau baik kembali ke Indonesia dia jujur jadinya baik, yaitu jadinya mabrur dia. Jadi itu menurut saya sequence pendidikannya. Tanggal 11 jam 10 malam bagi yang tadi mungkin kita udah jelaskan juga sama peserta mengikutnya. Investor yang akan datang dari Arab Saudinya mungkin sekitar ada 30 perusahaan. Kita ada sekitar hampir 60 booth yang terisi udah hampir 90%, sisa 8 booth saja yang kosong. Itu ada sekitar 57 total yang dari Arab dan Indonesia insya Allah mengikuti ininya. Pemerintahan yang akan terlibat pemerintahan DKI sesuai kami berada di DKI. Mudah-mudahan ada pariwisatanya dan kepala dinas dan yang terkait juga tentang pariwisata ini, tentang halal haji dan umrah insya Allah. Untuk ini yang 8 tahun di Indonesia. Nah, saya mau tanya aja kenaikannya berapa persen Pak? DKI insya Allah akan hadir di acara kita pembukaan. Dan yang kedua kita undang juga milenialnya seperti kayak OKOC dan rumah siap kerja insya Allah akan ikut juga. Dan pembinanya Pak Sandi Uno insya Allah akan datang di tanggal 13, cuma belum confirm. Beliau lagi kita lihat jadwalnya, cuma beberapa kaum milenial kita undang di acara kita juga biar meramaikan pas acara. Lokal itu bukan pertama kali, udah beberapa kali sama dibikin dengan Aswad Tinggi, udah 8 kali sama Aswad Tinggi di Malaysia. Sambutannya bagus, alhamdulillah. Travel cuma yang ini kita fokus ke B2B karena di Malaysia peraturannya beda dikit ya sama dengan Indonesia. Jadi fokusnya hanya ke B2B doang. Acaranya 1 hari. Kita ngumpul yang masuk ke pameran itu ada daripada airline, Saudi Airline ada, Sri Lankan Airline ada, Royal Jordan ada. Karena kita buka juga bukan hanya khusus untuk umroh tapi juga ke market-market luar yang fokus ke Muslim tourism. Jadi alhamdulillah ada ratusan travel agent yang datang dan kedepannya udah ada yang komit untuk langsung masuk ke pameran-pameran Malaysia dan juga ada yang minat untuk masuk ke pameran di Indonesia. Ini alhamdulillah mall yang terame di Jakarta. Terus ada tadi
di sektor medianya. Jadi sesuai sama tanggal, mohon bantuan dan menyebarkan juga informasi-informasi tentang pameran kami ini. Terima kasih. Meningkatnya Pak, jadi ininya maka itu ya tidak mungkin lah Pak Samir menyelenggarakan ini keliling dunia kalau memang ada marketnya tidak ada. Jadi alhamdulillah memang ada dan antusiasme masyarakat Indonesia itu tinggi Pak. Yang kami mau lihat mungkin juga salah satu di Kota Kasablanka ini karena pemudanya selain dari B2B-nya biasa memang B2B seperti kayak Pak Serol tadi dijelaskan, kita mengarah sekarang mau mencoba juga B2C-nya. Ya B2C nilai edukasinya di situ melihat hotel-hotelnya seperti apa, orang-orang Arab itu seperti apa, biar bergaul lah di sini. Jadi mereka lihat dulu sebelum berangkat ke sana, jadi nggak kaget nanti lihat di Arab Saudi karakter orang Arab itu bagaimana. Jadi saya lihat memang B2C juga perlu gitu, karena jangan sampai mereka belanja B2B-nya ke travelnya, cuma tidak pernah mendengar hotel itu bagaimana. Jadi ada beberapa hotel yang datang, transportasinya mereka melihat di sini. Jadi sehingga itu bisa masukkan ke travelnya begitu dia belanja Pak. Jadi B2C itu juga perlu, karena ini jasanya mereka beli tanpa tahu, lebih bagus ada kalau pameran mereka jasa yang di sana tuh datang ke sini gitu seperti yang sekarang ini. Mungkin itu ada nilai pendidikannya Pak. Nanti itu di Saya Samir Fatani dari company Safar Kingdom Saudi Arabia. Sekarang kita pameran yang besar di Indonesia. Lagi kita ada pameran di Rusia sama India, Pakistan, lebih dari Malaysia. Lagi sekarang voucher sekarang di Turki insyaallah tahun depan. Kalau kita sekarang 8 tahun sudah 8 kali di Rusia, 8 kali di Malaysia. Di Rusia 2 kali baru tahun 11, tahun 18 atau 19 dari City Kazan nama dia, tengah Rusia. Sekarang alhamdulillah kita jalan pameran ini jadi aktif, jadi ujung Indonesia lagi besar. Alhamdulillah sekarang umrah jadi sistem baru sekarang kerajaan Saudi Minister of Hajj. Jadi sekarang semua elektronik, tidak ada kena susah sama dulu kertas banyak kerja. Sekarang semua elektronik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. itu tadi ya Tadi disebutkan investasi yang itu besarannya berapa ya Pak? Terus emas atau milenial atau ada target dalam event kali ini sebelumnya apakah milenial juga apa lain masih itu aja Pak? Ada dari asosiasi dan travel yang terkait di haji dan umrah, undangan arahnya ke sana dan alhamdulillah kita didukung sama Ampuri DKI, terus juga Himpu, Asperindo, dan dua asosiasi yang ini sesama yaitu asosiasi haji dan umrah, Asita juga asosiasi travel agent di Jakarta, insya Allah juga akan mendukung acara kami ini. Itu yang mungkin tambahan